Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil riset saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Kurniawan selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan artikel ini. Perkenalkan, saya Mona Anzela Borus Siringo-Ringo dengan NIM 31119110022, Program Studi Akuntansi Jurusan Manajemen Bisnis tahun 2021 dengan judul riset, Penyusunan Prosedur Perawatan pada Mesin Welding Auto di PT Panasonic Industrial Device. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang masalah. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dalam riset ini, yaitu produk elektronik umumnya merupakan salah satu sektor industri yang terus mengalami perkembangan hingga saat ini. PT Panasonic Electronic Device merupakan salah satu perusahaan penghasil produk komponen elektronika terbesar di Batam. Komponen elektronika yang diproduksi antara lain resistor, kapasitor, koil, ZNR, dan IMC. Pada pembuatan resistor terdapat beberapa bagian mesin yang digunakan hingga produk resistor jadi dan siap diaplikasikan pada PCB. Dalam hal ini, salah satu mesin untuk membuat resistor adalah mesin welding auto. Adanya kerusakan mesin mampu menyebabkan penurunan laba akibat keterlambatan produksi yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan perawatan pada mesin welding auto. Mengingat pentingnya peranan mesin welding auto pada pembuatan resistor, maka prosedur perawatan mesin tersebut harus menjadi perhatian bagi perusahaan agar peluang terjadinya downtime akibat kerusakan mesin dapat diminimalkan. Yang menjadi identifikasi masalah yaitu rendahnya produktivitas mesin dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Penggunaan mesin yang kondisinya kurang maksimal yang diakibatkan dari adanya breakdown atau kerusakan mesin, hal ini dapat menyebabkan menurunnya kinerja mesin welding auto yang berdampak perusahaan akan mengalami kerugian yang dapat menghilangkan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh perusahaan, seperti biaya untuk memperbaiki kerusakan mesin secara terus-menerus, serta biaya timbul akibat menurunnya produktivitas produksi yang diukur menggunakan Overall Equipment Effectiveness atau OEE. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam riset ini adalah menyusun prosedur perawatan pada mesin welding auto, di mana pelaksanaan perawatan yang masih belum terprogram dapat menyebabkan downtime dan penurunan laba akibat keterlambatan produksi dan kerugian pada perusahaan. Yang menjadi manfaat penelitian yaitu bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang alur produksi dan prosedur perawatan pada mesin welding auto. Bagi perusahaan, menjadi kontribusi positif dan bahan acuan dalam mempertahankan prosedur alur produksi, serta pengambilan keputusan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perawatan pada mesin. Dan bagi pembaca, memberikan informasi dan wawasan mengenai perawatan pada mesin welding auto, serta menjadi sumber acuan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian yang sama. Batasan masalah, terdapat dua batasan, yaitu yang pertama batasan data soft copy dan hard copy berupa buku panduan yang berkaitan dengan perawatan mesin welding auto, dan bukti, kuesioner, dan wawancara. Yang kedua, batasan lapangan, yaitu PT Panasonic Electronic Device Departemen Resistor, line ALGM S4. Tinjauan pustaka. Menurut Manzini tahun 2010 dalam buku Maintenance for Industrial System, perawatan adalah fungsi yang memonitor dan memelihara fasilitas pabrik, peralatan, dan fasilitas kerja dengan merancang, mengatur, menangani, dan memeriksa pekerjaan untuk menjamin fungsi dari unit selama waktu operasi atau uptime, dan minimasi selang waktu berhenti atau downtime yang diakibatkan oleh adanya kerusakan maupun perbaikan. Prosedur perawatan pada mesin adalah suatu urutan kegiatan untuk melakukan fungsi perawatan dan pemeliharaan pada mesin untuk menjamin fungsi dari mesin selama waktu operasi dan meminimalisir downtime yang diakibatkan oleh adanya kerusakan.
Fungsi, menurut Ahyari tahun 2002 dalam buku Manajemen Produksi, fungsi perawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. Yang keempat, peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik pula. Yang kelima, dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan. Yang keenam, apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan dengan normal. Yang ketujuh, dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam perusahaan, maka pembebanan mesin dan peralatan produksi yang ada semakin baik. Menurut Asauri dalam buku Manajemen Produksi dan Operasi, tujuan perawatan atau pemeliharaan adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Yang kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi tidak terganggu. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan mengenai investasi tersebut. Yang keempat, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien keseluruhannya. Yang kelima, menghindari kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Yang keenam, mengadakan suatu kerjasama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama perusahaan, itu tingkat keuntungan atau return of investment yang sebaik mungkin dan total biaya yang rendah. Adapun jenis-jenis perawatan mesin, yaitu yang pertama, planned maintenance atau perawatan yang terencana. Terdapat 3 bagian dalam perawatan yang terencana. Yang pertama, preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Yang kedua, schedule maintenance atau perawatan terjadwal. Yang ketiga, predictive maintenance atau perawatan prediktif. Dan selanjutnya, terdapat unplanned maintenance atau perawatan tidak terencana. Terdapat 3 bagian pula. Yang pertama, emergency maintenance, perawatan darurat. Breakdown maintenance atau perawatan kerusakan. Corrective maintenance. Dan selanjutnya, penyusunan prosedur. Pengertian prosedur. Menurut Mulyadi, dalam bukunya tahun 2015 bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Adapun yang menjadi karakteristik prosedur, karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam buku tahun 2013, yang pertama, prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Yang ketiga, prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. Yang keempat, prosedur menunjukkan adanya tanggung jawab dalam penetapan keputusan. Yang kelima, prosedur menunjukkan tidaknya keterlambatan. Menurut Mulyadi tahun 2010 dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan mengenai manfaat dari prosedur. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan yang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas. Yang ketiga, adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
Dan yang keempat, membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas yang efektif dan efisien. Yang kelima, mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Berikut merupakan tahapan penyusunan prosedur perawatan pada mesin welding auto. Yang pertama, tahapannya yaitu membentuk tim pembuatan prosedur. Dalam hal ini, penulis melibatkan leader production, maintenance internal, dan leader maintenance, yang merupakan orang-orang yang mengenal cara kerja, visi dan misi permasalahan yang terjadi, serta prosedur perusahaan dengan baik. Yang kedua, pelajari proses bisnis perusahaan. Dalam hal ini, yang dilakukan penulis di antara lain, mengamati proses perawatan mesin-mesin welding auto sejak awal hingga akhir, mencatat data dan dokumen apa saja yang ditemukan dan diperlukan. Yang ketiga, menyusun alur kerja atau flowchart. Dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih ringkas, jelas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Yang keempat, simulasikan prosedur. Dengan melakukan simulasi dapat segera mengetahui jika terjadi ketidaksesuaian dan melakukan review ulang secepat mungkin. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Apabila setelah dilakukan simulasi ternyata ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, maka tim pembuatan prosedur harus melakukan evaluasi dan review ulang. Jika perlu, lakukan uji coba kembali hingga dinyatakan tidak masalah dalam pelaksanaan dan prosedur efektif untuk diterapkan. Yang keenam, approval prosedur. Dalam hal ini, dilakukan adalah meminta persetujuan dan otorisasi dari pihak yang berwenang. Pihak tersebut mengacu pada pimpinan tertinggi dalam organisasi, perusahaan, lembaga, bagian, dan unit yang berkepentingan terkait prosedur tersebut. Yang ketujuh, sosialisasi prosedur. Jika prosedur sudah mendapat persetujuan dan otorisasi, maka bisa segera mensosialisasikannya kepada semua divisi yang terlibat. Dalam hal ini, diberitahukan bahwa implementasi sudah siap dilakukan dan setiap sumber daya manusia diharapkan untuk mematuhi prosedur tersebut. Berikut merupakan spesifikasi pekerjaan dalam penyusunan prosedur perawatan mesin. Metodologi penelitian. Objek penelitian yaitu di PT Panasonic Electronic Device Batam, Departemen Resistor, tepatnya di line ARGM S4. Data dan sampel atau populasi penelitian, data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, pengamatan, dan pengumpulan data pada PT Panasonic Industrial Device Batam yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder, data yang diperoleh dari buku dan media lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap leader production, maintenance, dan leader bagian maintenance yang bertugas terkait dengan penyusunan prosedur perawatan pada mesin welding auto di PT Panasonic Electronic Device secara semi terstruktur. Metode analisis data. Menurut Sugiono tahun 2005, metode deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode analisis yang akan digunakan adalah deskriptif, di mana penulis akan memberikan gambaran sistematis dari data yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga tersaji secara lengkap penyusunan prosedur perawatan mesin welding auto di PT Panasonic Electronic Device. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Alur penyusunan perawatan pada mesin welding auto. Yang pertama, melakukan observasi terhadap dokumen yang diberikan pihak perusahaan. Yang kedua, melakukan wawancara dengan pihak maintenance dan pihak production. Perusahaan melakukan kuesioner dengan operator produksi yang bekerja di mesin welding auto. Yang ketiga, setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis atau pengolahan data dan menyusunnya ke dalam bentuk prosedur. Yang keempat, membentuk tim pembuatan prosedur. Dalam hal ini, penulis melibatkan leader production, maintenance internal, dan leader maintenance yang merupakan orang-orang yang mengenal cara kerja, visi dan misi permasalahan yang terjadi, serta prosedur perusahaan dengan baik. Yang kelima, melakukan beberapa kali pengamatan terhadap proses perawatan yang dilakukan perusahaan, yaitu TPM atau Total Productive Maintenance. Yang keenam, menyusun flowchart
dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas. Yang ketujuh, memperhatikan strategi perawatan. Pemilihan program perawatan akan mempengaruhi kelangsungan produktivitas produksi pabrik. Karena itu, perlu dipertimbangkan secara cermat mengenai bentuk perawatan yang akan digunakan, terutama berkaitan dengan kebutuhan produksi, waktu, biaya, keterandalan tenaga perawatan, dan kondisi perawatan yang dikerjakan. Yang kedelapan, mensimulasikan prosedur. Sebelum diterapkan perusahaan, prosedur harus mendapat otorisasi dari pihak pimpinan untuk menjadikan dokumen legal. Yang kesembilan, evaluasi dan perbaikan. Apabila setelah dilakukan simulasi ternyata ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, maka penulis dalam tim pembuatan prosedur harus melakukan evaluasi dan review ulang. Yang ke-10, approval prosedur. Dalam hal ini, penulis dan tim meminta persetujuan dan otorisasi dari pihak yang berwenang. Pihak tersebut mengacu pada pimpinan tertinggi dalam organisasi perusahaan yang berkepentingan terkait prosedur tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil riset berikutnya itu berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, serta berdasarkan data hasil dari pengujian yang dilakukan secara langsung di lapangan, maka diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya downtime pada mesin welding auto yang diakibatkan oleh prosedur perawatan pada mesin welding auto yang belum terorganisir dan belum tersusun mengakibatkan penurunan laba pada perusahaan dan menyebabkan banyak efek kerugian pada produktivitas perusahaan. Saran, berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai masukan agar PT Panasonic Electronic Device melakukan penyusunan prosedur pada mesin welding auto dan mampu melakukan evaluasi terhadap prosedur perawatan terhadap mesin welding auto. Berikut merupakan lampiran hasil wawancara dengan leader production. Hasil wawancara dengan maintenance production dan hasil wawancara dengan leader maintenance production. Dan juga merupakan kuesioner tentang prosedur perawatan pada mesin welding auto yang ditujukan pada karyawan mesin produksi welding auto. Kuesioner diberikan kepada operator mesin welding auto dan hasilnya, melalui hasil perhitungan tabulasi kuesioner di atas diperoleh persentase pengetahuan operator mesin welding auto mengenai prosedur perawatan mesin welding auto hanya sekitar 30%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya prosedur mengenai perawatan pada mesin welding auto dan kurangnya sosialisasi mengenai perawatan mesin welding auto. Baiklah, demikian hasil riset yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah memberikan saya kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.